Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Istriku Mati di Tanganku. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ardin berlari sambil menangis karena melihat wajah bapaknya. Sebenarnya Ardin mengetahui kejadian 15 tahun silam karena diceritakan oleh Maida, neneknya, ibu dari almarhum ibunya. Alvin mengejar Ardin. Alvin ingin meminta maaf atas semua kesalahannya yang dulu membunuh istrinya. "Leh, tunggu bapak, Leh!" teriak Alvin, namun Ardin tak menghiraukannya. Sesampainya di rumah, Alvin membanting pintu dengan sekuat tenaga hingga membuat Mayang dan Farah terjangkat kaget. "Ardin, pelan-pelan untuk pintunya, nanti nenek bangun," bendak Farah pada adiknya. "Mbak, dulu Mbak dan nenek bilang kalau bapak meninggal karena bunuh diri," ucap Ardin dengan air mata berlinang. Mayang dan Farah pun saling pandang. Kemudian Mayang segera mendekati adiknya dan mengelus punggung adiknya. "Kamu gak usah bahas itu, lupakan aja ya. Sekarang jangan berisik, nanti nenek bangun. Oh iya, pesan Mbak mana? Tadi kan Mbak suruh pergi beli nasi lontong ke warung Bu Demina. Apa warungnya tutup?" ucap Mayang mencacar adiknya. Ardin hanya menggeleng sembari menghapus air matanya, kemudian menarik tangan kakaknya, Mayang dan Farah, mengikuti adiknya menuju ke arah pintu. "Siapa di sana, Mbak?" ucap Ardin menunjuk ke arah Alvin yang berdiri mematung di depan rumahnya. "Bapak?" Pekik Mayang dan Farah bersamaan, kemudian berlari memeluk Alvin bersamaan. Tangis Mayang dan Farah pecah di pelukan Alvin. Sementara Ardin, hanya remaja berusia 15 tahun itu, hanya memandang Alvin dengan tatapan sinis. "Mayang, Farah, udah dewasa kalian, Dok. Bapak rindu kalian. Bapak rindu," ucap Alvin memeluk kedua anak gadisnya. Bahkan mereka bertiga pun berpelukan dengan air mata berlinang. Tangis mereka pun menjadi-jadi, sehingga Alvin terduduk lemas di tanah depan rumah mertuanya itu. Sementara di dalam kamar, Maida pun keluar rumah karena mendengar suara cucunya menangis. "Ada apa sih? Berisik sekali," ucap Maida berjalan tertatih-tatih, kemudian mengambil tongkatnya di dekat ranjang dan berjalan keluar. Iya, Maida sudah semakin menua. Dulu saat kejadian Alvin membunuh putrinya, saat itu ia masih berusia 57 tahun. Dan sekarang Maida sudah berusia 72 tahun. Belakangnya pun sudah membungkuk dan rambutnya telah memutih sejak kejadian Alvin membunuh Siti. Ia merawat ketiga cucunya dengan sendiri. Karena 5 tahun setelah kejadian itu, Intan adiknya Siti pun sudah menikah dan ikut bersama suaminya ke Kalimantan. "Ada apa ini, Leh?" tanya Maida melihat Ardin berdiri di ambang pintu. "Nenek, Bapak masih hidup, Nek. Kenapa nenek bohong? Kenapa dulu nenek bilang kalau bapak meninggal karena gantung diri, karena bapak menyesal telah membunuh ibu? Ternyata bapak dipenjara, Nek," ucap Ardin. Tangisnya pun pecah. Maida tak menjawab ucapan cucunya. Matanya fokus pada Alvin dan Mayang bersama Farah yang sedang menangis di halaman depan rumah. "Alvin," ucap Maida dengan tatapan datar sembari memegangi tongkatnya. "Ibu, aku merindukan ibu. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Ampuni aku, Ibu." Pekik Alvin, tangisnya semakin pecah dan bersujud di bawah kaki Maida mertuanya itu. Maida hanya tersenyum sinis menatap Alvin dengan tatapan datar. Di mata Maida terdapat kilatan amarah. Bahkan Maida menggenggam tongkatnya dengan sangat erat. Terlihat jelas Maida menyimpan amarah yang mendalam kepada Alvin. Bayangan Siti di penggal kepalanya 15 tahun silam terlintas di pikiran Maida, membuat Maida begitu murka. Namun Maida berusaha agar tak menunjukkan emosinya.
Mayang, Farah, masuk kalian. Perintah Maida pada cucunya, kemudian Mayang dan Farah mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Alvin, masuklah ke dalam, ucap Maida dengan lembut namun suaranya seakan dibuat-buat. Namun meski begitu Alvin menurut dan senang. Saking senangnya Alvin mencium punggung tangan Maida. Terima kasih bu. Maafkan Alvin ya bu, ucap Alvin lagi sembari tanti-hentinya mencium tangan mertuanya itu. Setelah Alvin masuk ke dalam rumah, Maida pun tersenyum penuh arti. Kemudian dengan tertati-tati Maida juga ikut masuk ke dalam rumah dengan raut begitu antusias. Siang pun berganti malam, semua orang yang ada di desa itu telah terlelap tidur dan hanyut bersama mimpi mereka masing-masing. Kedatangan Alvin di desa itu membuat warga desa enggan untuk keluar rumah. Selain mereka takut kepada Alvin, mereka juga benci terhadap Alvin. Karena kejadian 15 tahun silam masih terus terbayang-bayang di pikiran warga, di mana Alvin membacok istrinya dengan brutal tanpa ampun. Malam itu Alvin tidur di kamar tamu, sedangkan Ardin tidur di kamar Intan dan Mayang bersama Farah di kamar mendiang ibunya dulu yang berdekatan dengan kamar Intan. Sementara itu di dapur, tampak di sana Maida sedang mengasah goloknya hingga golok itu memutih sempurna saat terkena lampu. Golok itu mengkilat. Maida pun tersenyum sinis menatap golok itu lalu meletakkan kembali golok itu di atas meja makan. Tak lama kemudian dia pun pergi ke kamar Alvin. Setelah meletakkan golok itu di atas meja, kemudian ia membangunkan Alvin. Alvin, bangun, ucap Maida menggoyangkan tubuh menantunya membuat Alvin terbangun. Iya bu, ada apa? Tanya Alvin setelah bangun tidur. Alvin melirik ke jam dinding yang terpapang di sudut pintu. Diliriknya jam itu telah menunjukkan waktu setengah 12 malam hari. Alvin pun mengerutkan kening melihat mertuanya itu. Ibu lapar, mau makan tapi lauknya gak ada. Kampean isorak masak lauk untukku. Soalnya anak-anakmu udah pada tidur. Gak tega aku bangunin mereka, ucap Maida lembut dengan logat Jawanya yang medok. Ya wes bu, bisa kok, ucap Alvin lalu berjalan menuju ke dapur dan meninggalkan mertuanya sendiri berdiri di sudut ranjang. Sudah saatnya, ucap Maida menyeringai, menatap punggung Alvin yang menghilang di balik pintu menuju ke dapur. Saat di dapur, Alvin melihat bahan dapur telah habis. Tak ada apapun yang akan ia masak. Namun ia melihat ada sekilat daun singkong di atas meja dapur. Iya, daun singkong itu sengaja disediakan Maida untuknya. Siti, gumam Alvin saat melihat daun singkong itu. Ingatannya kembali ke 15 tahun silam, di mana Siti menyiapkan daun singkong untuk lauk makanan mereka sehari-hari. Namun saat itu Alvin sangat marah kepada Siti, karena setiap hari selalu lauk daun singkong. Karena kehidupan mereka yang begitu sangat tidak berkecukupan membuat mereka kesulitan untuk makan. Sebenarnya, Siti sendiri memang orang yang terbilang hidup berkecukupan. Karena Maida ibunya, Siti memiliki kebun karet serta sawah 10 hektar. Namun Siti memilih menikah dengan Alvin karena ia sangat menyintai Alvin. Meskipun Maida tak setuju, namun Siti menantang ibunya dan mengancam ibunya untuk bunuh diri jika tak direstui pernikahannya dengan Alvin. Namun sayangnya, setelah menikah dengan Alvin selama 10 tahun, ia malah mati di tangan suaminya sendiri hanya perkara lauk daun ubi. Siti, apakah kamu udah tenang di alam sana? Aku rindu Siti. Maafkan aku, ucap Alvin menitikkan air mata kemudian mengambil daun singkong itu dan menggenggamnya kuat. Karena setiap melihat daun singkong kebersamaannya dengan Siti kembali teringat. Setelah 5 menit menangis, Alvin pun mulai merebus daun singkong hingga matang. Kemudian ia pun memblender cabai rawit untuk dicocol ke daun singkong itu. Setelah matang, Alvin segera memanggil mertuanya. Ibu, daun singkongnya udah matang, teriak Alvin membuat Maida segera menuju ke dapur. Ayo, makan bersama, ucap Maida dengan wajah datar tanpa ekspresi. Gak usah bu, ibu aja. Aku tidur aja bu, soalnya besok aku kembali ke gubuk dalam hutan sana untuk membersihkan kembali gubuk itu,
ucap Alvin dengan raut wajah begitu lelah. Oh gitu. Apakah kamu beralasan karena gak suka sama lauk daun singkong ini? Apakah hanya karena lauk ini kamu juga akan membunuhku seperti kamu membunuh anakku dulu? Ucap Maida dengan santai membuat mata Alvin terbelalak. Maksud ibu apa? Aku... Apakah kamu ingin merasakan apa yang dulu Siti rasakan? Tanya Maida memotong kalimat Alvin dan berdiri menyeringai ke arah Alvin. Kemudian berjalan ke meja yang ia sediakan golok dan meraih golok itu. Alvin yang melihat pun mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhnya menggigil ketakutan seperti orang yang sedang kedinginan. Maida pun dengan secepat kilat meraih golok itu mengarahkan kepada Alvin. Dan Maida mengangkat golok itu tinggi-tinggi. Mata Maida tertuju pada kaki Alvin. Teriak Alvin mengerang kesakitan saat golok itu tepat mengenai kaki Alvin hingga putus. Alvin, saatnya kamu merasakan apa yang Siti rasakan dahulu. Ucap Maida, suaranya menggema di seluruh ruangan. Alvin bersimbah darah dan terduduk lemas sembari menatap potongan kakinya yang putus. Tetangga pun tak ada yang mendengar teriakan Alvin. Karena hujan deras disertai petir malam itu membuat warga terlelap di rumah masing-masing. Sementara ketiga cucu Maida sengaja ia berikan obat tidur agar Mayang bersama Farah dan juga Ardin tak terbangun saat ia akan bereaksi membunuh Alvin. Ibu, apa yang ibu lakukan? Tanya Alvin terbata-bata melihat mertuanya mengambil garam di sebuah mangkok kecil berjalan mendekati Alvin. Aku hanya membuat kamu merasakan apa yang dirasakan putriku. Selama ini aku udah menunggumu keluar dari penjara agar aku bisa langsung menuntaskan dendam putriku. Bentak Maida kemudian menaburkan garam itu ke kaki Alvin yang buntung itu. Sakit! Teriak Alvin lagi. Maida pun hanya tertawa terbahak-bahak melihat Alvin yang sedang kesakitan. Siti, datanglah, Nduk. Ini saatnya kamu membalaskan dendammu. Bekik Maida sembari memejamkan matanya. Seketika lampu di ruangan itu menjadi berkedip-kedip mati hidup, membuat Alvin susah payah menelan ludahnya karena ketakutan. Alvin mundur di pojok ruangan sembari menyeret kakinya yang buntung itu. Keringat dinginnya membanjiri pelipisnya. Dalam remang-remang, Alvin bisa melihat dengan jelas. Ada sosok bayangan melintas di hadapannya. Seketika lampu kembali menyala membuatnya melihat pemandangan di dapur itu. Dengan jelas siapa sosok bayangan itu. Siti, ucap Alvin terbata-bata. Iya, sosok itu adalah Siti, istrinya yang ia bunuh 15 tahun yang lalu di tepi sungai. Sosok Siti kali itu tampil beda. Memang tidak menyeramkan. Siti mengenakan daster hitam pekat, rambut panjangnya menjuntai di wajahnya. Wajahnya tampak biasa saja, tak ada luka menganga ataupun apa. Hanya saja wajah Siti sedikit pucat. Apa kabar, Mas? Lama kita gak pernah ketemu. Ucap Corin Siti mendayu-dayu dan mendekat ke arah Alvin. Seketika Alvin pun langsung mundur dan menggelengkan kepalanya. Air matanya jatuh di kedua pipinya. Sesungguhnya ia sangat rindu kepada sosok Siti. Ia ingin memeluk sosok yang dirindukannya itu. Ia ingin memeluk Siti dan meminta maaf atas perbuatan kejinya dulu yang tega menghilangkan nyawa istrinya. Namun di sisi lain Alvin juga takut. Siti, maafkan aku. Aku kilaf apa yang merasukiku saat itu, Siti. Hingga tega melenyapkanmu begitu saja. Ucap Alvin terbata-bata. Perasaan rindu, takut, menyesal, sedih bercampur menjadi satu membuat Alvin frustasi. Hingga rasa sakit di kakinya yang buntung itu tak dihiraukan lagi. Siti, habisi dia, tunggu apa lagi? Kamu tahu gara-gara dia ibu kehilangan kamu. Dan sekarang lihat kondisi ibu seperti apa. Bendak Maida sembari mengusap air matanya. Ia sangat bersedih karena kehilangan Siti 15 tahun yang lalu, karena Maida sangat menyayangi putrinya itu. Siti pun menatap Alvin dengan tatapan sendu. Di dalam lubuk hati Siti sesungguhnya dia tak tega membunuh Alvin. Karena dulu ia sangat mati-matian berjuang mendapatkan Alvin, pria yang dicintainya itu. Bahkan
Ia tak segan-segan untuk bunuh diri jika ibunya tak merestuinya dengan Alvin. Siti terus menatap Alvin dengan tatapan sendu. Matanya berkaca-kaca. Kenangan manis bersama Alvin kembali terlintas di benaknya saat dulu pertama kali mereka kenalan. Sayang, apapun nanti tantangan dari orang tua kamu, aku akan hadapi semuanya. Asalkan kamu jangan tinggalkan aku, ucap Alvin kala itu sembari mengelus rambut panjang Siti. Janji Kang Mas, jika begitu aku juga akan memperjuangkan kamu. Asalkan Mas juga jangan tinggalkan aku. Susah senang kita harus bersama hingga kita mempunyai anak dan cucu, jawab Siti tersenyum manis pada Alvin kala itu sembari menggenggam erat tangan Alvin. Mas janji sayang, Mas gak akan pernah ninggalin kamu. Di hati Mas itu hanya ada Siti seorang, ucap Alvin lagi di kala itu kemudian menggendong Siti dan berjalan di pantai. Mas Alvin, ucap Siti menangis tergugu saat mengingat semua kenangan-kenangan bersama Alvin 27 tahun yang lalu. Namun, amarah Siti kembali membuncah saat mengingat punggungnya dan juga rahangnya dibacok oleh Alvin hingga tulangnya remuk dan patah. Seketika rasa sedih di hati Siti kembali menjadi amarah yang membuncah. Siti, tunggu apa lagi? Dia sudah membunuhmu. Ayo bunuh dia juga. Jangan hanya bisa nangis doang. Apakah kamu masih mencintai pembunuh seperti dia? Hardik Maida sembari menunjuk Alvin yang bersimbah darah dan tak hentinya menangis itu. Tanpa sepatah kata pun wajah Siti perlahan berubah. Dan Alvin menjerit-jerit saat melihat mertuanya melayangkan golok itu tepat di hadapannya. Alvin memejamkan matanya. Ia sudah pasrah jika harus mati dan menebus segala kesalahannya. Bra. Namun golok di tangan Maida terlempar di sudut tembok. Karena Siti dengan secepat kilat melayangkan ke arah Maida dan berhasil mengambil golok itu hingga terlempar. Seketika mata Maida membulat. Dadanya bergemuruh hebat saat melihat Corin anaknya membatalkannya untuk membunuh Alvin. Hal itu membuat Maida sangat marah kepada Corin sang putri. Siti, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menghalangi niat ibu untuk membunuh orang yang sudah membunuhmu juga? Bukankah kamu udah berjanji akan membalaskan dendammu? Nyawa harus dibayar nyawa. Paham kamu? Bentak Maida tangannya mengepal hebat menatap ke arah Siti. Ibu, aku gak ingin ada dendam lagi, ibu. Tolong ikhlaskan kepergianku, bu. Aku akan pergi dengan tenang. Aku sadar dendam kepada seseorang tidak ada artinya, ucap Siti dengan suara serak. Tatapan matanya menatap suaminya dengan tatapan sendu. Kamu memang anak yang tidak sayang pada ibu. Bahkan sampai kamu mati pun kamu masih saja membela Alvin. Gak hidup gak mati semua sama saja. Kamu tetap membela pria miskin dan pembunuh ini. Hardik Maida menunjuk Alvin yang semakin terkulai lemas. Enggak ibu, aku gak mau seperti ini. Aku gak mau dendam lagi. Dulu aku memang berniat ingin membunuh Alvin juga, karena dia udah membunuhku. Tapi itu dulu, entah kenapa di hati ini tidak ada dendam sama dia lagi, bu. Yang lalu biarlah berlalu. Asalkan Mas Alvin tobat dengan sungguh-sungguh. Aku ingin melihat ketiga anakku bahagia, bu, hidup bersama bapaknya, ucap Siti panjang lebar sembari menangis terisak, bahunya bergetar hebat. Siti, kamu memang gak sayang sama ibu. Ibu kecewa sama kamu. Padahal ibu sangat sedih kehilangan kamu, Siti. Bentak Maida kali ini. Maida pun ikut menangis. Siti pun melayang mendekat ke arah Alvin tanpa memperdulikan Maida yang mengoceh. Ia berjalan ke arah suaminya yang terkulai lemah dan bersimbah darah. Mas Alvin, bertahanlah. Mas, maafkan aku, Mas, liris Siti sembari menatap Alvin. Siti, jangan bunuh Mas. Mas ingin melihat anak kita bahagia. Izinkan Mas menemani anak-anak kita. Siti, rintih Alvin ketakutan. Ia juga mengira jika Siti akan membunuhnya. Siti pun tersenyum tulus sambil menitikkan air mata. Ia menggenggam tangan Alvin, pria yang telah melenyapkannya 15 tahun silam. Aku gak akan membunuhmu, Mas.
Aku mengizinkan kamu untuk menjaga anak-anak kita. Walaupun mereka udah dewasa, bagiku mereka tetaplah anak-anak, Mas. Ucap Siti dengan diiringi isak tangis. Siti, terima kasih sudah memaafkan aku, Siti. Ucap Alvin bernafas lega dan memeluk Siti. Siti dan Alvin berpelukan saling menangis dan saling menguatkan satu sama lain. Alvin pun kembali merasakan pelukan Siti setelah 15 tahun Siti dilenyapkannya. Dan seketika itu, anak-anaknya yang sudah terbangun dari tidurnya mendengar suara gemuruh dari dapur langsung berlari ke arah dapur untuk memastikan ada apa di sana. Mayang, Farah, Ardin, tolong kalian bawa bapak kalian ke klinik. Kasihan bapakmu banyak kehilangan darah. Ibu harus pergi, jika ada warga yang bertanya bilang saja kalau bapak kalian dibegal ya, Dok. Jangan ceritakan apapun tentang ini lagi. Ucap Siti menatap ketiga anak-anaknya yang juga menangis saling berpelukan. Baik Ibu, ucap Mayang dan Farah bersama Ardin mengangkat tubuh Alvin yang terkulai lemas. Tidak, jangan bawa Alvin. Dia harus mati karena telah membunuh ibu kalian. Jangan bawa Alvin, dia harus mati. Ucap Maida sembari tertawa berbak-bak dan berguling-guling di tanah. Melihat Maida kembali mengambil golok, Farah pun berlari ke arah neneknya dan membuang golok di tangan neneknya. Membuat Maida memberontak, Farah dan Ardin berusaha menahan neneknya hingga mereka kewalahan. Lepaskan aku, lepaskan. Alvin harus mati. Dia udah membunuh ibu kalian. Lepaskan aku. Peki ke Maida terus memberontak. Mbak, cepat bawa bapak keluar, Mbak, teriak Farah. Mayang pun segera membawa bapaknya, namun ternyata teriakan kegaduhan dari rumah Maida didengar beberapa warga sekitar. Waktu telah menunjukkan pukul 1 dini hari, membuat warga bertamburan berlari ke rumah Maida, termaksud Ibu Mina, penjaga warung di seberang jalan rumah Maida. Astagfirullahaladzim, Mayang, kenapa bapakmu? Tanya Mina dengan tubuh bergetar melihat kondisi Alvin yang kaki kanannya sudah buntung itu dan bergelangan tangannya juga luka. Warga yang melihat pun semakin riuh. Seketika desa itu langsung ramai di kerumunan warga. Semua warga berbondong-bondong berhamburan ke arah rumah Maida. Belum sempat Mayang menjawab pertanyaan Mina, tiba-tiba saja dari dalam rumah Maida berteriak kencang, membuat beberapa warga langsung masuk ke dalam rumah. Tidak! Jerit Maida dari dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Farah dan Ardin pun berlari keluar rumah dengan raut wajah panik. Mayang yang menuntut bapaknya pun berhenti di depan rumah. Saat melihat kedua adiknya berlari dengan raut wajah panik, membuat Mayang mengerutkan kening. Loh, Farah, Ardin, ada apa? Tanya Mayang. Mbak, nenek, itu nenek kenapa, Mbak? Pekik Ardin. Iya, kenapa? Ada apa? Ada apa dengan nenek? Tanya Mayang dengan cepat. Nenek teriak-teriak terus manggil-manggil nama ibu, Mbak. Pekik Farah. Iya, Mbak, nenek juga mengamuk. Semua barang-barang dilemparinya, Mbak. Sambung Alvin lagi. Para warga yang penasaran pun langsung masuk ke dalam rumah Maida. Sementara itu Pak Kadis dan Pak RT sedang menanyai Mayang tentang apa yang terjadi di rumah neneknya. Mayang, apa yang terjadi? Kapan bapakmu bebas dari penjara? Dan kenapa bapakmu jadi begini? Tanya Pak Kades pada Mayang. Bapak baru bebas siang tadi, Pak. Saya juga nggak tahu pasti, Pak Lurah. Tapi yang jelas ketika saya dan adik saya bangun, saya mendapat bapak seperti ini, Pak Lurah. Dan nenek memegang golok. Ucap Mayang dengan tubuh bergetar. Ia tak memberitahukan perihal korin ibunya. Alah, palingan nenek Maida dirasuk korin Siti itu. Pak Lurah, dia ingin menuntut balas sama pembunuh itu. Teriak beberapa warga lainnya menunjuk ke arah Alvin. Bener Pak Lurah, udah tinggalin aja Pak Lurah. Orang seperti Alvin memang pantas dapat balasan yang setimpal. Sambut bapak-bapak lainnya. Suasana pun menjadi riuh. Bisik-bisik para warga pun terdengar begitu menusuk hati Alvin. Sementara kondisi Alvin sudah semakin melemah. Mayang, sebaiknya bawa bapak kamu ke klinik yang buka 24 jam.
Biar anak saya Tomo yang membawa bapakmu, dan Ardin ikut jaga bapakmu di sini. Biar Mayang dan Farah menemani warga sekitar untuk menenangkan nenekmu, ucap Pak RT. Ardin pun mengangguk. Kemudian Pak RT menyuruh Tomo membawa mobil dan mengantar Alvin dan Ardin ke puskesmas terdekat di desa sebelah. Malam pun kian larut. Sementara itu Mayang dan Farah masuk ke dalam rumah melihat neneknya yang tak hentinya menjerit histeris. Alvin, kamu harus mati ya. Kamu harus mati karena kamu udah membunuh anakku. Alvin tega kamu membunuh istrimu, Le. Ucap Maida menangis sambil tertawa dan membanting semua barang-barang yang ada di dapur, termaksud panci dan parabot rumah tangga lainnya. Habis dibanting oleh Maida membuat warga menenangkan Maida. Ibu, sabar bu, gak boleh begini, ucap Pak Lurah mendekat. Tidak, aku tidak mau sabar. Aku harus membunuh Alvin juga. Pergi ke Maida kemudian. Guci besar yang di sudut ruangan rumah Maida pecah akibat ulah Maida yang menendang guci itu. Astagfirullahaladzim, istighfar nek. Pergi ke Mayang dan Farah. Beberapa warga memegang kedua tangan Maida hingga Maida tak bisa lagi memberontak. Seketika warga langsung membawa Maida masuk ke dalam kamar, kemudian mengunci pintu dari luar. Buka, buka, jangan kunci aku di dalam. Buka pintunya, aku akan membunuh Alvin, teriak Maida. Maida terus berteriak dari dalam kamarnya. Sembari menggedor-gedor pintu, kemudian ia mendorong lemari kayu di kamarnya hingga lemari itu roboh dan semua pakaian di dalam lemari itu pun dikeluarkan oleh Maida dan ia sobek-sobek. Rambut Maida yang putih mengkilat itu tergerai dan acak-acakan. Hingga 1 jam lamanya Maida mengamuk. Ia kewalahan sendiri dan tertidur di tumpukan baju yang ia sobek-sobek itu. Pagi hari di puskesmas, Alvin pun sudah ditangani bidan. Kemudian luka-luka Alvin yang ada di kakinya yang buntung sudah dibalut dengan perban, begitu pula dengan dahinya yang sempat dibacok oleh ibu mertuanya dan pergelangan tangannya yang teriris. Setelah kondisi Alvin sudah sedikit membaik, Ardin pun masih setia di sana menemani bapaknya. Le Ardin, kamu pulang aja ya. Kasihan nenekmu di rumah, biar bapak sendiri di sini, ucap Alvin menatap anak remajanya yang berusia 15 tahun itu. Enggak pak, aku jagain bapak saja. Di rumah udah ada Mbak Mayang sama Mbak Farah jagain nenek. Bapak tenang aja ya, ucap Ardin menatap bapaknya. Sementara itu di kediaman Maida hanya duduk bersandar di sudut ranjang dengan tatapan kosong. Bahkan kadang ia berteriak-teriak frustasi dan melempar semua barang-barang ke sembarang arah. Maida duduk diam. Dengan keadaan kamar masih sama seperti semalam kamarnya berantakan itu. Hingga pagi itu Mayang mengantarkan makanan kepada neneknya. Nek, makan dulu ya nek, ucap Mayang lembut pada neneknya. Ia kasihan melihat neneknya. Maida bergeming menatap sang cucu. Kemudian ia tersenyum kecut dan berdiri kemudian. Prah. Astagfirullahaladzim, nenek, kenapa makanannya ditumpahkan begitu, nek? Ucap Mayang menatap neneknya yang hanya terkekeh setelah membanting piring yang berisi nasi dan lauk pauk ke lantai. Alvin, kamu udah membunuh anakku. Aku juga akan membunuhmu, ucap Maida terbahak-bahak. Nek, istighfar nek, jangan kayak gitu nek. Semalam nenek dengar sendiri kan, ibu bilang dia udah gak dendam sama bapak. Dia udah memaafkan bapak meskipun bapak udah membunuh ibu, ucap Mayang mendekat ke arah neneknya dan memeluk neneknya. Namun tiba-tiba Maida mendorong Mayang dan menarik jilbab Mayang hingga jilbabnya terbuka, kemudian menjambak rambut Mayang. Derit Mayang saat Maida menarik rambutnya. Alvin, kamu harus mati karena aku kehilangan Siti. Andai dulu kamu gak membunuhnya, mungkin sekarang Siti masih ada, bentak Maida. Wanita berusia 72 tahun itu menarik rambut cucunya hingga rambut Mayang terlepas dari kulit kepalanya.
Mayang meringis kesakitan. Au, lepas Nek, ini Mayang Nek, istighfar, teriak Mayang. Namun Maida tak melepaskan jambakan rambutnya. Mayang pun berusaha untuk melepaskan jambakan neneknya hingga aksi tarik-tarikan pun terjadi. Farah yang di dapur tengah makan mendengar suara Rio dari kamar neneknya segera berlari menuju kamar neneknya. Sesampainya di sana, Farah berusaha memisahkan kakak dan neneknya. Farah, tolong Mbak, teriak Mayang. Farah pun segera berlari dan melerai kakak dan neneknya. Farah berusaha mendorong tubuh Maida hingga Maida jatuh tepat di ranjangnya itu. Ayo Mbak, cepat keluar, ucap Farah menarik kakaknya yang masih meringis kesakitan. Bahkan kulit kepalanya terasa perih. Mayang dan Farah pun keluar dari kamar itu, kemudian mengunci pintu kamar neneknya. Buka pintunya, buka. Alvin, jangan lari kamu. Aku akan membunuhmu secepatnya, pekik Maida sembari menendang-nendang pintu. Sementara Mayang dan Farah hanya diam mendengar teriakan neneknya. Sesungguhnya mereka sangat sedih karena melihat keadaan neneknya yang sekarang. Maida memang jadi sering seperti itu sejak kejadian 15 tahun yang lalu saat Alvin melenyapkan Siti. Maida jadi sering menangis dan frustasi sendiri. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.